Selamat bergabung buat teman-teman yang mengikuti ibadah secara online atau live. Dan juga selamat pagi ya. Selamat datang buat teman-teman, entah saudara pertama kali beribadah di antara kita ataupun mungkin saudara sudah 20 tahun tinggal di Taiwan seperti saya. Ya, mari kita nikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur pagi ini. Oke, saudara, pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah sempat saya sampaikan minggu lalu, yaitu hikmat yang Tuhan berikan buat kita di musim perubahan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang apa yang terjadi ketika mana berhenti, apa isi hati Tuhan dan apa kerinduan Tuhan di balik peristiwa berhentinya mana. Saudara, kita tahu bahwa masa ketika umat Israel mereka berputar-putar, saudara, mereka tinggal di padang gurun, Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan bukan cuma sekedar pengen menghukum mereka karena mereka sering bersungut-sungut. Tetapi karena Tuhan sedang memurnikan umatnya, Tuhan sedang mempersiapkan sekumpulan orang-orang yang hatinya itu mentalnya adalah mental seorang anak. Karena kalau mereka tidak jadi anak, mereka tidak bisa, saudara, menjadi ahli waris. Sekalipun kita sudah menerima berkat, tapi seringkali kita tidak menyadari berkat yang Tuhan berikan. Saudara, tadi pagi waktu saya buka HP saya melihat satu kalimat yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan dan saya sangat suka. Dia bilang begini, dia bilang, saudara, seringkali ya, saudara sadari atau tidak, iblis itu punya satu trik yang dari dulu sekarang dan mungkin sampai seterusnya akan dia terus pakai, yaitu dia suka membohongi kita. Ya, iblis itu adalah bapa segala pendusta. Saudara, satu kebohongan yang pertama yang iblis ucapkan atau bisikan kepada manusia itu terjadi di Taman Eden. Ya, iblis bohong apa sih? Iblis bohong sama manusia. Dia bilang sama Hawa, dia bilang apa? Saudara, Adam dan Hawa itu tinggal di dalam kelimpahan yang paling maksimal menurut saya di Taman Eden. Iya kan? Kita semua belum pernah ada yang pernah masuk ke Taman Eden ya. Tetapi saudara bayangkan ketika dosa belum muncul, belum eksis, saudara, di dalam kehidupan manusia. Wah, itu rasanya kayak apa? Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada rasa malu, saudara, akan kegagalan di masa lalu. Saudara, tetapi di dalam keadaan yang begitu luar biasa sekalipun di Taman Eden, bisa-bisanya iblis bohong sama Hawa. Iblis ngomong apa? Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Maksud atau makna di balik kebohongan itu apa sih? Iblis pengen kasih tahu sama Hawa. Kamu tuh belum cukup. Kamu bisa lebih baik. Ada sesuatu yang lebih indah di luar sana. Kalau kamu makan buah itu. Saudara, itu kebohongan yang keterlaluan. Karena sebetulnya Adam dan Hawa sedang menikmati kelimpahan yang paling maksimal, saudara. Yang bisa dinikmati oleh seorang manusia, ciptaan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Tetapi bisa-bisanya di tengah kelimpahan, manusia dibohongi. Jadi saudara, hari ini saya pengen menantang setiap kita, saudara, setiap kali kita menerima firman Tuhan, setiap kali kita mendengar janji Tuhan. Saudara, minta Roh Kudus membantu kita untuk membedakan. Yang mana sih yang kebenaran, yang mana sih yang kebohongan. Kadang-kadang ada suara-suara dalam pikiran kita, saudara, itu bukan kebenaran. Ya, jadi saudara, pagi ini saya ingin bagikan satu topik firman Tuhan berjudul persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Kalau saudara mau berangkat ke satu tempat yang baru, atau saudara mau melakukan satu pekerjaan yang baru, proyek yang baru, pasti perlu persiapan, betul nggak? Ya, teman-teman banyak yang baru selesai ujian, ya, wah ada yang kayaknya masih ujian seminggu lagi. Saudara, kalau mau ujian persiapannya apa sih? Apa? Belajar. Belajarnya beberapa menit sebelum ujian aja atau beberapa jam sebelum ujian saja. Saudara, persiapan yang matang dengan gak persiapan beda ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya punya kesempatan untuk presentasi proyek Pelita, saudara, di hadapan juri-juri waktu itu, saudara, saya persiapan luar biasa. Saya merasa saya gak pernah persiapan untuk melakukan sesuatu sampai sebegitu dahsyatnya. Saudara, karena kenapa? Saya cuma dikasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan plan 3 tahun, saudara. Dan saya punya tugas dalam 5 menit itu saya mesti meyakinkan saudara sekumpulan juri-juri yang jauh lebih hebat dan profesional dari saya untuk mendukung proyek kita. Saudara, waktu itu persiapan yang saya lakukan tentu saja kita mesti punya proposal yang bagus, ya.
Kita siapkan itu dalam waktu singkat sih sebenarnya, sekitar sebulanan. Terus udah gitu saudara, setelah diajukan proposalnya dan saya sudah siap-siap harus presentasi, apa yang saya lakukan? Sudah semalam-malaman saya mengulang skenario yang sudah saya sebutkan. Pertama saya caranya gimana? Saya ulang itu bukan cuma ngomong, saya rekam saudara. Saya lihat diri saya kayak apa waktu saya ngomong dan saya dengar suara saya. Sudah saya baca pertama-tama saya belum terlalu hafal, kedua kali masih belum hafal juga, ketiga kali lumayan kira-kira kerangkanya sedikit lebih membekas, keempat kali, kelima kali mungkin ada hampir 20 kali saya ulang. Sampai belakang-belakang tuh saya merem aja mimpi kayaknya saya sambil baca-baca saudara isi dari presentasi saya. Tetapi luar biasanya saudara di hari keesokan harinya waktu tiba saatnya untuk saya presentasi, wah saya bisa selesaikan, pas selesai saya bilang, xie我的报告到此结束, saya selesai presentasi, ting bunyi belnya. Wah dan saya dengar ada banyak sekali organisasi lain yang presentasi di hari yang sama, mereka lewat waktu panjang saudara dan mereka nggak bisa mempresentasikan dengan sempurna, kenapa? Karena belum selesai ya. Nah saya ingin bilang adalah saudara kalau kita persiapan dengan kita tidak persiapan itu yoca ya, ada bedanya. Nah persiapan seperti apa yang kita harus lakukan ketika kita mau memasuki tanah perjanjian. Sebelum kita siap-siap masuk, pertanyaannya adalah tanah perjanjian itu apa sih? Kita hidup di masa yang berbeda dengan orang Israel. Orang Israel kan jelas pada waktu itu. Tuhan ngomong sama Musa, Musa kasih tahu Yosua, nanti tanah ini kamu duduki. Sekarang teman-teman mungkin punya pertanyaan besar. Wah, kalau begitu saya hari ini tanah perjanjiannya saya apa ya? Kita nggak ada Musa dan Yosua yang kasih tahu kita, ya. Kamu harus menduduki tanah yang mana. Saudara, saya ingin membantu saudara untuk memahami lebih lagi apa itu tanah perjanjian. Kita lihat dulu di Yosua pasal yang pertama. Saudara, ini sudah sempat kita baca minggu lalu. Kita lihat di ayat ketiga saja, ya. Apa yang dikatakan? Dia bilang begini, ayat ketiga Yosua 1, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ceritanya saudara, Tuhan itu udah janji sama Musa. Tapi Musa itu Tuhan bilang, Musa kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi Yosua yang akan menggantikan kamu memimpin umat Israel. Oke, kita tahu ada sedikit informasi tentang tanah perjanjian. Tanah perjanjian ternyata sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Saudara, kita tarik balik lagi saudara ke sejarah sebelumnya, di awal-awal kenapa bisa ada istilah tanah perjanjian, ya. Kita baca di Kejadian pasal yang ke-12, ada 4 ayat, kita akan baca di ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang ya. Kejadian 12, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, kita mau cari informasi. Informasi apa yang bisa kita temukan mengenai tanah perjanjian di beberapa ayat tadi. Saudara, di ayat yang pertama Tuhan berfirman kan sama Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Dia dipanggil untuk keluar dari negeri tempat dia berada, tempat bukan cuma dia berada, tapi keluarganya, kaumnya, saudara, semuanya itu tinggal di sana. Ya, terus Tuhan panggil dia, kamu harus pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Katakan bersama dengan saya, akan kutunjukkan. Saudara, jadi kita dapat first hint, ya, petunjuk yang pertama. Tanah perjanjian itu, saudara, bukan apa yang kita tunjuk, bukan di mana yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan tunjuk di sana. Saudara, kita semua punya tanah perjanjian dalam hidup kita. Tanah perjanjian bicara soal apa yang Tuhan tunjuk, ke negeri yang Tuhan tunjuk, bukan yang kita cari-cari sendiri. Oke, itu first hint. Saudara, petunjuk yang pertama. Terus di ayat kedua Tuhan janji begini,
Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Saudara, kita dapat petunjuk kedua. Saudara, tanah perjanjian adalah tempat atau posisi di mana kita akan menjadi berkat. Waktu kita pergi ke tempat itu, kita duduki tempat itu, kita duduki tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Di sana kita akan menjadi berkat. Ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi. Ayat ketiga juga sama, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Kita lihat selanjutnya. Tuhan bilang apa? Ayat ketujuh, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, tanah perjanjian adalah tempat atau posisi yang Tuhan tunjuk, di mana ketika kita duduki tempat itu, posisi itu, pertama kita akan jadi berkat, kedua kita akan berdampak. Kenapa saya katakan berdampak? Dampaknya bukan cuma untuk hidup kita, bukan cuma untuk orang-orang di sekeliling kita, tetapi sampai ke keturunan-keturunan kita. Ya. Coba katakan kepada dirimu sendiri, saya mau tanah perjanjian. Saya ulangi lagi, saudara. Tanah perjanjian, apa itu tanah perjanjian ya? Posisi yang Tuhan tunjuk untuk kita duduki, di mana kita bisa menjadi berkat dan berdampak luar biasa. Coba saudara pikir-pikir. Ada enggak yang mendekati kategori ini di dalam hidupmu? Oke. Saudara, ada satu syarat yang pertama. Kalau saudara mau tahu dengan tepat di mana tanah perjanjianmu, saudara mesti tanya sama siapa? Tanya sama siapa? Tanya Tuhan. Kenapa? Karena itu tanah yang Tuhan tunjuk. Tuhan yang suruh kita ke sana. Ya. Saudara, hari-hari ini banyak di antara kita waktu kita ambil keputusan, saudara, kita seringkali ketika menghadapi kesulitan akibat dari keputusan yang kita ambil, saudara, kita ngomel. Ya. Saudara, seringkali saya punya satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa yang terjadi dalam hidup saya waktu saya baru kuliah tingkat pertama. Saudara, waktu itu saya susah payah kerja praktek sambil belajar. Saya ingat saya pernah cerita ya, saya sering cerita ini dan itu berkesan buat saya. Saudara, di tahun pertama waktu saya kerja dan saya kuliah, karena saya kuliahnya perhotelan jadi saya harus kerja praktek. Saudara, saya ingat di tahun pertama ketika sibuk pelajaran full tiap pagi dari jam 8 sampai jam 5, syake, tank. Saya balik asrama, lari cepet-cepet, saya ngambil baju saya, seragam hotel saya, terus saya langsung kejar bus. Ya, saya kuliahnya dulu tuh di Sincuang, saudara. Zaman dulu Sincuang itu terkenal macet. Aduh. Benar-benar deh, saya sering banget tuh bolak-balik gereja atau kemanapun tuh naik bus 235, kok kayaknya udah tidur bangun, belum nyampe saudara. Jadi setiap kali saya selesai tuh saya bener-bener gak ada punya waktu makan, saudara, cepet-cepet. Kenapa? Karena saya harus kejar shift malam, saya kerja praktek di hotel. Itu terjadi dari sejak saya tahun pertama. Nah saudara, ketika saya udah capek banget, saya ingat waktu itu saya baru-baru masuk kerja praktek gak lama, saya stres, saya telepon mama saya. Saya nangis saudara, saya gak nyangka kayak gini. Kok ternyata kuliah perhotelan kok kayak gini, saya gak pernah kerja secapek itu, saya bilang. Terus udah gitu saudara, mama saya luar biasa, dia cuma ngomong satu kalimat, dia bilang gini, udah hapus air mata kamu, jangan nangis lagi, berhenti nangis. Itu pilihan kamu. Jurusan yang kamu pilih, kamu tanggung jawab, selesaikan sampai selesai. Waduh ya, saya hapus air mata saya tutup telepon, saya mikir-mikir masuk akal juga. Orang tua saya nggak pernah maksa saya kuliah apa, ya. Saya punya orang tua yang luar biasa tuh nggak pernah disuruh-suruh mesti gini, mesti gitu. Mereka biasanya yang mereka ajarkan buat saya nilai-nilai, karakter, kebenaran. Harus baca kitab, harus ke gereja, itu dari dulu. Sekolah minggu, gak pernah bolos sekolah minggu. Dulu zamannya waktu saya masih kecil tuh, wah hadiah saya paling banyak dari guru sekolah minggu. Karena gak pernah absen, saudara. Itu yang paling orang tua saya insist, pokoknya kamu terhadap Tuhan kamu harus sungguh-sungguh. Yang lain mereka gak maksa. Saudara, makanya waktu saya isi Tianziyuan, teman-teman di sini kan banyak yang lagi nunggu mau masuk kuliah ya. Lagi isi mau masuk jurusan apa, sudah saya pikir bolak-balik tanya papa saya, mama saya, mereka juga kamu pilihlah, kamu doa hidup kamu gitu loh. Nanti papa kasih tahu, nanti kamu gak suka ntar komplainnya sama papa. Ya. Jadi saudara dari dulu begitu, makanya kenapa waktu saya masuk ke kuliah jurusan yang saya pilih, saya tahu pilihan saya, itu tanggung jawab saya.
Yang saya ingin katakan adalah gini, apa hubungannya dengan tanah perjanjian? Saudara, tanah perjanjian adalah posisi yang Tuhan tunjuk, Tuhan suruh kita ke sana. Saudara, enaknya kalau Tuhan suruh kita ke sana. Saudara, kalau ada apa-apa, kita bisa komplainnya sama siapa? Sama Tuhan. Tapi syaratnya saudara mesti tahu dulu itu benar nggak Tuhan yang suruh? Atau kamu pengen sendiri? Ya. Saudara nanya balik ke saya, jadi gimana caranya supaya saya tahu itu Tuhan yang suruh? Nah makanya, berdoa aja males, baca Alkitab males, gimana mau tahu? Nah saudara, itu balik lagi ke kita. Seberapa dalam kerinduan kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, tanah perjanjian itu Tuhan tunjukkan, Tuhan mau kita duduki dan Tuhan mau di sana kita jadi berkat dan kita akan berdampak luar biasa. Kalau kategorinya seperti ini berarti tanah perjanjian itu bisa jadi saudara ada beberapa rupanya ketika musim berbeda. Ya, ketika saudara masih sekolah, masih kuliah, ketika saudara sudah bekerja, ketika saudara sudah menikah, berkeluarga, mungkin tanah perjanjian di dalam hidupmu rupanya bisa berubah. Tetapi asalkan itu adalah tempat posisi yang Tuhan tunjuk dan Tuhan mau engkau duduki, di sana engkau jadi berkat, di sana engkau bisa berdampak, di sana tanah perjanjianmu. Ya, ada satu syarat penting juga saudara, tanah perjanjian itu harus diduduki. Ada orang lain yang duduk di situ, saudara mesti rebut dia. Ya, saya bukan suruh saudara rebut jabatan, ya, sengkat atasan supaya saudara bisa naik, bukan. Tetapi saudara perlu berjuang untuk saudara bisa ada di posisi itu. Gak bisa kalau bermalas-malasan gak akan bisa, ya. Coba bilang sama sebelahmu, ayo kita duduki tanah perjanjian kita. Oke, kita masuk ke poin hari ini. Gimana caranya? How to prepare. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan. Bilangan 33 ayat ke-51 bunyinya demikian, berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Saudara, ini terjadinya, saudara, pesan ini Tuhan berikan, Tuhan kasih tahu dulu, nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, kamu menduduki tempat itu, kamu mesti lakukan satu hal, yaitu kamu mesti menghalau semua penduduk negeri itu. Saudara, kalau perhatikan di Alkitab, apalagi di perjanjian lama, saudara baca, tiap kali orang Israel mereka berperang, mereka mau merebut sesuatu, tanah, tempat, saudara, Tuhan pasti kasih pesan ini, kamu harus apa? Pastikan orang-orang penduduk negeri itu kamu halau semua. Kamu jangan tinggal sama mereka, intinya gitu. Kamu ambil tanahnya tapi kamu usir orangnya. Ini maksudnya apa? Ya, ini ada makna rohaninya, saudara, prinsipnya. Prinsipnya begini, saudara, kenapa Tuhan selalu hati-hati dengan siapa kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita hidup. Saudara tahu manusia adalah makhluk sosial, benar gak? Nggak bisa tinggal sendiri. Saudara mau se-introvert apapun, saudara butuh teman. Ya, kalau saudara nggak ada teman, saudara sakit. Ya, batinnya bisa sakit. Kita makhluk sosial. Kenapa? Karena tiap hari kita perlu bergaul, kita perlu ngobrol dengan orang, kita perlu cerita, kita perlu dengar masukan dari orang-orang. Saudara, ada satu prinsip penting yang kita harus ingat, saudara. Nanti kalau kita masuk menduduki tanah perjanjian, saudara harus pastikan di sekelilingmu, orang-orang kanan kiri depan belakangmu, orang-orang inner circle-mu adalah orang-orang yang akan membantu engkau untuk terus dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang gini, kalau nggak diusir nanti akan jadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambung. Tadi saya ngobrol dengan Ko Mimin, sakit mah dia kemarin. Saya sih agak jarang sakit mah ya, cuman sakit perut yang paling mentok biasanya itu saya paling sebel itu adalah kalau berasa kembung. Ya lambung saya tuh gesi gitu, gampang kembung. Sudah nggak enak banget di lambung ada duri. Mungkin rasanya kayak sakit mah kali. Nggak enak gitu. Hensinghu. Bukan cuman itu, dia bilang apa? Menjadi seperti selumbar di matamu, ya.
Di mata tuh kalau ada bulu mata kecil aja, ada debu dikit aja, ya kan? Kayaknya stres banget gitu, padahal kok kayaknya nggak kelihatan di mana sih gitu loh. Tapi nggak enak banget, kucek-kucek pengen dikeluarin, pokoknya pengen dibersihin. Sudah sampai segitunya. Sudah kita lihat satu ayat lagi di Yosua 1. Yosua kasih perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu. Dia bilang gini, jalani perkemahan, perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini siap-siap 3 hari lagi nih, 3 hari lagi sudah mau pergi. Nah kemudian Tuhan ngomong sama orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya yang setengah. Saudara, demi memahami ayat ini, saya sampai korek-korek dan saya mencari, saudara, bahan-bahan materi dulu saya belajar di sekolah Alkitab. Kenapa cuman Ruben, kenapa cuman suku Gad, kenapa cuma suku Manasya yang setengah itu yang dikasih pesan? Coba kita lihat dulu ya pesannya apa, nanti saya kasih tahu kenapa. Tuhan bilang apa? Oke. Dia bilang gini, perempuan-perempuan dan anak-anak kamu, ternakmu boleh tinggal di negeri yang memang Musa kasih di seberang sungai Yordan. Tetapi nanti kamu, bapak-bapak yang masih gagah, anak-anak muda, pahlawan yang gagah perkasa, harus menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan harus menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Habis itu baru boleh pulang. Saudara, saya cerita sedikit background. Ada 3 suku tadi, Ruben, Gad, dan Manasya yang setengah. Saudara, 2,5 suku ini, saudara, itu dari awal dikasih tanah pusaka dan tanah pusakanya mereka ternyata tuh di seberangnya sungai Yordan. Seberangnya tuh yang sebelum diseberangi, saudara. Ya, kita tahu orang-orang Israel mereka punya satu poin di mana mereka mengalami breakthrough lagi setelah Laut Mati. Mereka bukan cuma menyeberangi Laut Mati, tetapi mereka juga menyeberangi sungai Yordan. Mujizat juga terjadi. Nah, ceritanya, saudara, 2,5 suku ini mereka nggak perlu nyebrang. Karena tanah wilayah pusaka mereka letaknya itu bukan di seberang, saudara. Ya, coba kita belajar sedikit sejarah. Ya, ini agak kecil sih. Dan saudara, ini sebuah peta, saudara bisa lihat. Ini peta pembagian tanah perjanjian. Suku yang mana dapat wilayah mana, saudara, di sana. Nah, saudara perhatikan di tengah-tengah itu saya taruh sebuah garis merah, itu tengah-tengah tuh sungai Yordan. Ya. Terus saudara di sebelah sini yang saya kasih bulat-bulat kuning-kuning itu, saudara, adalah tanah wilayah pusakanya tadi 2,5 suku tadi. Siapa aja masih ingat gak? Ruben, Gad, sama siapa? Manasya yang setengah itu. Saudara, mereka di sana, mereka gak usah nyebrang, tapi kakak-kakaknya, adik-adiknya, teman-teman suku Israel yang lain itu mereka mesti nyebrang, saudara. Ya. Terus Tuhan bilang sama mereka, kalian jangan lupa ya, jangan lupa. Kalian jangan bersenang-senang, karena gak usah nyebrang, kalian udah langsung pulang aja deh, kita gak mau ikutan perang. Tuhan bilang nggak boleh, kamu kasihlah istri sama anak-anak tinggal di rumah, kamu kasih mereka, siapkan rumahnya, tapi kamu harus ikut berperang. Saudara, ini saya ingin katakan begini, saudara. Ya, biar lebih jelas, saudara. Poin pertama saya adalah, saudara harus temukan sukumu. Ya. Terus jangan berperang sendiri. Tadi kan saya bilang orang-orang di sekeliling kita itu sangat bisa berdampak. Ya, saudara jangan sampai kita salah bergaul. Saya bukan suruh saudara jangan berteman atau pilih-pilih teman. Kalau kita pilih-pilih teman dan kita cuma mau berteman sama yang seiman, bagaimana kita bisa jadi garam dan terang? Tetapi saya bicara soal inner circle kita. Saudara, kalau kamu tahu ada temanmu yang kerjaannya gosip, saya bukan suruh saudara musuhin dia. Tetapi jangan dekat-dekat, terlalu dekat dengan dia. Saya ingat dulu zamannya saya masih sekolah, saya tinggal belasan tahun di asrama, saudara. Jadi saya ngerti apa rasanya. Teman-teman tuh tiap hari ngumpul di kamar, cerita, nyebelin banget sih bla 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 gitu. Si B gini gitu kan. Terus saya di samping, aduh Tuhan gitu. Saya nggak sebel juga bisa ikutan sebel gitu tiap hari denger gitu kan. Iya, saudara pernah nggak? Biasa aja sama tuh orang, tapi habis saudara dengar temen lu cerita begitu lihat dia,
Ini orang nih gitu ya, saudara langsung kayak di dalam hati gitu. Nah saudara, saya pengen bilang adalah kita harus hati-hati dengan inner circle kita. Saudara dengar siapa ngomong apa, saudara harus hati-hati. Karena itu bisa jadi selumbar di mata sama duri di lambung katanya. Saudara harus hati-hati, saudara harus temukan sukumu, maksudnya apa? Saudara harus berada di suku yang tepat. Ya, saudara adalah suku Israel, umat pilihan Tuhan. Jangan sampai saudara malah bergaulnya, ceritanya sama orang-orang yang value-nya tuh beda saudara dengan firman Tuhan. Gimana saudara mau menduduki tanah perjanjian? Tanah perjanjian apa aja mereka gak pernah dengar. Gimana mereka mau kasih tahu saudara gimana saudara menduduki tanah perjanjian? Jangan sampai ya. Dan saudara, kita jangan berperang sendiri. Makanya Tuhan bilang sama Ruben, orang Ruben, Gad dan Manasye. Kamu boleh sudah menerima wilayah pusakamu, tapi kamu jangan lupa sama saudara-saudaramu. Karena kemenangan kita diukur dari kemenangan korporat. Kalau yang menang cuma satu orang, kita nggak akan pernah bisa menang. Nggak akan bisa enjoy kemenangan kita. Ya, coba saudara, walaupun agak sedikit gelap di bawah saya tahu, kasih senyum sama sebelahmu, bilang sama dia, ayo kita berperang bersama, bilang sama dia. Ya, jangan ditinggal temanmu. Kalau dia lagi down, dia lagi lemah, jangan ditinggal. Ya, terus teman-teman juga kalau punya saudara kebutuhan, saudara tahu saudara butuh teman seperjuangan. Saudara jangan pindah ke tempat yang salah, jangan pergi ke tempat yang salah ya. Oke? Jadi saudara itu yang pertama, kalau saudara mau masuk ke tanah perjanjian, pastikan saudara berada di kumpulan orang-orang yang tepat. Dan jangan maju sendirian, oke? Kita nggak bisa menang sendirian. Oke, kita lihat lagi Yosua 2 ayat 1. Cuma satu ayat kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Saudara, dulu Musa kirim berapa pengintai? 12 ya. Yosua pintar sekarang. Dia mikir-mikir dulu 12, yang 10 gagal cuma 2 yang benar. Udah deh saya pilih 2 aja. Nggak tahu sih filosofinya gitu bukan ya. Anyway, saudara itu saya ngomong bukan Alkitab yang ngomong ya. Saudara Yosua bilang begini. Yosua bilang Yosua kirim 2 orang pengintai. Terus pergi amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Saudara ini gambarnya. Ketika 2 pengintai itu mereka kan numpang di rumahnya Rahab. Kenapa? Karena rumah Rahab pas di perbatasan kota, di perbatasan tembok kota. Ya, jadi kalau mereka mau kabur gampang gitu. Terus kemudian info ini sampai ke telinga orang-orang kota Yeriko. Jadinya apa? Mereka mau menangkap kedua pengintai. Nah kedua pengintai ini bagaimana akhirnya mereka harus lari. Ya, mereka turun dengan tali saudara dan Rahab bantu mereka. Makanya karena kejadian itu Rahab walaupun dia adalah warga orang kota Yeriko tapi dia diselamatkan dengan seisi keluarganya. Ya. Nah saudara saya mau sampaikan ada satu hal penting saudara. Kenapa Yosua mengirimkan pengintai? Ya. Saudara tahu nggak sebelum kita mau ngapa-ngapain apalagi kalau kita mau masuk menduduki tanah perjanjian kita. Ada satu pelajaran penting yang harus kita lakukan. Kita harus mengintai maksudnya gini, saudara jangan apa, mangmu tuh apa? Saudara kayak orang buta. Hah? Oh itu ya, oke Tuhan saya pergi. Sebelum pergi saudara gak persiapan, saudara gak cari tahu di sana tantangannya apa, kebutuhannya apa, bagaimana kondisimu siap gak menghadapi, gimana cara mempersiapkan diri, saudara gak siap-siap, gak ada strategi. Akibatnya sekalipun tanah perjanjian yang tepat, tapi saudara masuk, mungkin hasilnya gak maksimal. Saudara, jadi poin yang kedua saya ingin sampaikan adalah kalau saudara mau persiapan masuk ke tanah perjanjian, saudara harus mengenali tantanganmu itu apa. Saudara harus mengenali medannya seperti apa. Saudara harus ngerti ya. 1 Korintus berkata begini, pasal 9 ayat 26, saya minta yang pria ya. Yang pria bacakan, oke? 1 Korintus 9 ayat 26, 1, 2, 3. Paulus bilang, saya tuh kalau lari punya tujuan. Dan kalau bertinju punya target, gak sembarangan. Saudara ini pelajaran yang menurut saya susah. Sampai hari ini saya selalu menyadari ini salah satu bagian yang saya pribadi merasa saya sangat perlu tingkatkan banget.
Tujuan saya apa sih? Bagaimana make plans? Bagaimana memastikan energi yang saya punya, resources yang saya punya, membantu saya sampai ke tempat yang saya ingin tuju. Saudara, kita berkata kalau kita berlari, kita jangan sampai nggak punya tujuan. Tapi ironisnya orang Kristen sering berlari tanpa tujuan. Pokoknya saya harus lari gitu, karena kalau saya nggak lari, kayaknya saya nggak sibuk. Terus entah teman-teman kanan kiri kan sibuk, masa saya sendiri yang nggak sibuk gitu ya. Dan saudara akan merasa apa? Wah, saya nanti kelihatannya dicap kurang rohani, ya, hatinya kurang berkobar-kobar, kurang mau pelayanan. Saya kasih tahu saudara ya, tipsnya. Saudara jangan sampai kita pakai energi kita di posisi yang sebenarnya Tuhan gak suruh. Ya, kita sering kayak gitu saudara. Berlari capek banget, salah tujuannya. Bertinju saudara sembarangan, gak kena targetnya. Ya, dan saya mendapati, saudara kalau mau ketemu tujuan, saudara mau ketemu target yang tepat, saudara sendiri gak akan bisa. Saudara ini benar-benar saya alami setiap kali saudara. Tuhan akan pakai banyak cara untuk kasih tahu kita, bicara kepada kita. Tuhan akan tolong kita lewat orang-orang di sekeliling kita. Balik lagi saudara, gak bisa sendirian, bertinju juga jangan sendirian. Saya suka mantan gembala senior kita, Pastor Chow, Pastor Nathanael Chow, beliau bilang apa? Gereja kita tuh ta cinca bahasa Mandarinnya. Ya, gereja kita itu kalau mau berperang rohani, ya, kita mau masuk ke dalam peperangan rohani, kita nggak akan berperang sendiri, kita akan main apa? Keroyokan. Itu saudara harus ingat. Saudara mau menang, saudara mau menduduki tanah perjanjian, kita main keroyokan, nggak bisa sendirian, saudara. Dan saudara mau ketemu tujuanmu juga saudara nggak bisa sendirian. Ya, saudara harus ketemu orang yang tepat, saudara harus berada di lingkungan yang tepat. Oke. Ya, saya mau refresh sedikit apa yang kita belajar minggu lalu. Ciri-ciri mental seorang anak itu adalah seseorang yang punya sense of ownership. Dia punya tujuan. Orang yang punya ownership itu kayak apa sih? Dia punya tujuan, dia nggak takut tantangan, dan dia confident dan percaya. Ya, itu ciri-cirinya. Sudah jadi hari ini, sudah saya mau ingatkan saudara semuanya. Sudah kita harus tahu tujuan kita di mana. Ya, kita harus kenali tantangan kita. Ya, dan jangan sampai kita bertinju sembarangan bertinju. Kenapa? Karena kita nggak kenal, kita nggak mengenali tantangan di depan apa. Sudah survei belum? Sudah Yaucie, sudah kenali saudara lingkunganmu seperti apa? Sudah pengen pergi buka usaha? Sudah survei belum? Target marketmu apa? Di sekeliling kamu tokonya ada berapa? Saingan kamu berapa banyak? Gitu-gitu saudara. Ya, zaman sekarang orang-orang sukanya seleranya kayak apa? Saudara kalau nggak persiapan mau buka toko aja ngerti mesti persiapan. Kalau nggak persiapan gimana mau sukses? Demikian pula saudara dengan tanah perjanjian kita, ya. Oke, bilang sama sebelah kanan kirimu. Ayo kita masuk tanah perjanjian sama-sama. Oke, saya sudah sampai ke poin terakhir. Yosua pasal yang ketiga. Tuhan kasih perintah kepada bangsa itu, katanya apa? Setelah kamu melihat tabut perjanjian yang diangkat sama suku Lewi, kamu harus berangkat juga dari tempatmu dan mengikutinya. Tapi Tuhan bilang apa? Antara kamu dan tabut itu jangan terlalu dekat. Harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Jangan mendekat supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ayat selanjutnya, kemudian Yosua bilang sama bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, beberapa ayat yang tadi kita baca itu, saudara mengajarkan kita satu prinsip rohani yang sangat penting kalau saudara mau pergi menduduki tanah perjanjian. Saudara, Tuhan berpesan kepada mereka, pastikan yang berjalan di depan itu tabut perjanjian yang diangkat sama orang Lewi. Pastikan kamu jangan terlalu dekat, ada sedikit jarak supaya kamu bisa ngelihat nanti mereka belok kemana. Karena saudara yang ngikut tuh bukan cuma 1-2 orang, yang ngikut ratusan ribu orang saudara. Jadi saudara jangan sampai tiba-tiba ngerem mendadak yang di depan yang belakang jatuh semua gitu ya. Harus ada jarak sedikit dan bisa melihat, oh mereka maju ke depan, mereka belok ke kanan ke kiri bisa ya, bisa ngikut. Kenapa? Karena mereka semua belum pernah ke sana. Tanah jalan yang belum pernah mereka tempuh.
Kemudian saudara Yosua bilang, satu pesan penting, Yosua bilang apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Coba katakan bersama dengan saya, kuduskan diri. Saudara, kalau kita bicara soal menguduskan diri, biasanya kita agak-agak sedikit takut dan sedikit alergi. Ya, gimana caranya menguduskan diri? Enggak lah Tuhan, saya enggak akan cukup kudus, saya enggak akan layak. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Wah, kelihatannya sangat humble, rohaninya kelihatannya rendah hati gitu. Tapi sebetulnya saudara itu cara pikir yang salah. Ketika Tuhan bilang menguduskan diri, kita bisa menguduskan diri. Coba bilang bersama saya bisa menguduskan diri. Saudara, menguduskan diri adalah saudara gini, spiritual practice yang harus kita lakukan tiap hari dan kita harus semakin hari harusnya kita semakin ahli saudara dalam hal ini. Kenapa saya bilang spiritual practice? Praktek rohani iman kita, saudara, kepercayaan kita harus sering mempraktekkan menguduskan diri. Menguduskan diri itu sederhana. Saudara tahu di dalam hidupmu, di dalam hatimu ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan alias yang tidak kudus. Saudara, apa yang harus saudara lakukan? Tinggalkan. Itu namanya menguduskan diri. Tapi menguduskan diri, saudara, bukan cuman jangan melakukan ini. Kadang-kadang kita salah cuman setengah. Oke Tuhan, saya mau menguduskan diri. Saya puasa deh, gak makan, gak nonton, gak main game. Ya. Tapi cuman gak makan, gak nonton, gak main game. Terus habis itu gue ngapain ya gitu. Saudara, itu cuman setengah. Kalau saudara mau menguduskan diri, saudara mesti belajar kayak orang Israel. Saudara mesti mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Saudara mesti punya tujuan. Saudara mesti mendekat sama hadirat Tuhan. Saudara mesti mengejar hadirat Tuhan. Saudara, itu poin saya yang paling terakhir hari ini. Saudara mengejar hadirat Tuhan dan menjaga kekudusan. Saudara, 3 prinsip rohani ini berlaku buat semua aspek kehidupanmu kalau engkau mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, find your tribe. Orang boleh bilangnya gitu, kedengarannya lebih keren. Saudara harus tahu, saudara perlu stay di mana, gereja apa, saudara perlu punya teman-teman rohani yang mendukung engkau, dan saudara pastikan dirimu tidak berperang sendiri. Karena kita semua tuh saudara judulnya, kita berperang. Bukan main-main saudara. Berperang itu bisa babak belur kalau sendirian. Ya. Kedua, saudara harus kenali tantanganmu. Saudara harus tahu saudara di depan ada apa. Saudara mau belok kanan, belok kiri, saudara harus tahu musuhmu seperti apa. Caranya gimana? Kirim dulu pengintai-pengintai. Saudara siap-siap dulu. Saudara harus tahu hari ini saudara kita hidup di masa yang sangat penuh dengan tantangan. Kalau kita nggak siap-siap, kita nggak mengenali medan di depan, kita pasti kalah saudara. Saudara mungkin tanya sama saya lah, bukannya kita itu umat pemenang? Bukannya Tuhan panggil kita itu kita destined to win, to reign, to be victorious. Iya saudara, tetapi jangan salah. Saudara lihat kisah orang Israel, semuanya masuk gak ke tanah perjanjian? Enggak. Saudara menariknya ikut Yesus, ikut Tuhan. Ada satu bagian penting. Ada satu bagian saudara, our role, our part, bagian kita yang gak bisa digantikan sama siapa-siapa. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Sisanya tergantung kita. Sudah hari ini banyak di antara kita saya juga menyadari sudah jatuh bangun di dalam rohanimu. Kenapa? Karena saudara tidak menemukan sudah harusnya ada di mana. Bersama-sama dengan siapa? Bergaul dengan siapa? Cerita sama siapa kalau ada masalah? Lebih banyak lagi yang gak cerita. Dan saudara berpikir dengan naifnya, saudara berpikir nanti kalau waktu berlalu, waktu lewat masalah saya selesai. No, itu kebohongan yang paling sering iblis ngomong. Udah biarin aja, diamin aja. Kamu punya masalah, kamu merasa bersalah. Kamu punya masalah dengan ABC. Udah lewatin aja, biarin aja nanti lewat kok. Seiring dengan berjalannya waktu, jangan salah saudara. Kalau saudara tidak hadapi, tidak bereskan lukamu, itu akan mengikuti engkau sampai, saudara mungkin masih sekolah sekarang. Sampai nanti engkau berkeluarga. Sampai engkau jadi bapak punya anak saudara. Luka di dalam hatimu dan dirimu yang tidak mau saudara hadapi. Saudara tahu, banyak persiapan yang kita perlu lakukan untuk memastikan kita masuk ke tanah perjanjian. Perlu komitmen yang tinggi saudara. Saudara mungkin tanya sama saya, Cimean enak banget ya dari dulu lahir di keluarga Kristen. Makanya bisa tuh kelihatannya imannya mantep. Wah bisa jadi pemimpin lagi. Saudara jangan salah.
saya hadapi banyak tantangan. Sudah saya punya masa dan momen ketika saya down. Saya sering kadang-kadang saya bangun pagi dengan semua beban yang kelihatannya tiba-tiba menyerbu hati saya dan saya merasa tidak berdaya. Saya merasa Tuhan, saya gak mampu rasanya. Tapi saya bersyukur karena saya berada di antara kalian. I live among my tribe. Saya tinggal di tengah-tengah sukunya saya. Waktu saya mulai lemah, saya dengar sharing doa fajarnya Devi. Saya dengar kau Mimi pimpin doa. Sudah iman saya terbangun. Sudah tidak ada orang yang bisa terus berada di puncak gunung. Ada masanya kita berada di lembah kekelaman. Tapi itu gak jadi alasan buat kita gak berjuang saudara menduduki tanah perjanjian. Karena kalau enggak sia-sia saudara kita berputar-putar di padang gurun. Sia-sia kita sengsara saudara. Perjuangan sedemikian rupa buat apa? Sudah jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Jadi orang Kristen gampang gak? Gak gampang loh. Ya, lihat orang-orang di luar sana mau ngapain terserah. Kenapa saya mesti susah payah? Gak boleh ini, gak boleh itu. Buat apa? Saudara, saya mau katakan kepada engkau karena kita punya tujuan. Karena kita tahu saudara semua pengorbanan yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama pagi ini. Sudah saya merasakan pagi ini ada di antara kita. Sudah ini tidak berbicara soal usia rohanimu, tidak berbicara soal saudara sudah ke gereja berapa lama. Tetapi ini bicara soal pertumbuhan pribadi, pertumbuhan rohanimu. Saya merasakan ada orang di antara kita, saudara, engkau sudah lama tidak bertumbuh. Ada satu stagnasi di dalam hidupmu. Saudara, dan kau tidak bisa overcome. Tanpa engkau sadari, saudara, orang-orang di sekelilingmu mereka sudah maju, mereka sudah sampai ke tempat yang jauh, tetapi engkau masih berada di tempat dan posisi yang sama. Saya ulangi lagi, ini tidak ada hubungannya dengan saudara sudah kenal Tuhan berapa lama. Pertumbuhan itu keputusan kita. Saudara, saya ingin berdoa buat Anda yang demikian. Saudara, kalau saudara tidak siap, saudara tidak dewasa, saudara tidak kuat, saudara, engkau tidak akan mampu menduduki tanah perjanjianmu. Memang benar Tuhan yang berperang bagi kita. Memang benar Tuhan adalah kemenangan kita. Tetapi kita harus terlebih dahulu melangkah ke depan. Kita harus punya mental yang siap dulu kalau lihat ada banyak raksasa di depan, bagaimana saya hadapi. Seringkali saudara, sebelum kita berperang kita sudah kalah. Karena manusia iman kita tidak bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi ini. Saya ajak teman-teman saudara, mari kita mulai berdoa. Roh Kudus ada di antara kita pagi ini. Dan ketika Roh Kudus hadir, dia berikan breakthrough. Rahasia di balik penerobosan adalah Roh Kudus. Kira batakan. Kira malam-malam. Oh Tuhan. Oh Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, pagi ini Engkau berikan penerobosan buat setiap pribadi yang membutuhkan. Kira batakana matakana matakana malam-malam. Shikira bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kira batakana matakana matakana. Sudah tidak peduli Engkau menonton di balik layar di rumahmu, ataupun Engkau hadir dalam ruangan ini pagi ini. Saya mau katakan Roh Kudus berbicara kepada Engkau. Saudara, jangan sembunyi. Saudara, di balik semua alasanmu, izinkan pagi ini Roh Kudus berkata-kata kepadamu, izinkan Roh Kudus mengubahkan hatimu. Kira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Bala 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 bala. Thank you Jesus. Saudara, saya mau mengajak kita selanjutnya kita akan berdoa buat kesatuan kita. Saudara, ketika kita berbicara soal kesatuan, saudara, kesatuan adalah kekuatan yang paling dahsyat yang dari zaman dulu. Saudara, kalau belajar sejarah, apa sih taktiknya si Belanda? Memecah belah, adu domba. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam unity, kita tidak punya
sukunya kita. Saudara, kita tidak punya, saudara, pasukannya kita, tempat di mana kita belong di sana. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian kita. Saya ulangi lagi. Saya tidak mengancam saudara, tetapi saya mau katakan, saya ingatkan saudara. Karena banyak orang dengan naifnya berpikir saya bisa kalau saya berusaha sendiri. Ada satu pepatah yang saya sering dengar belakangan ini. It takes the whole village to raise a child. Sudah, untuk membesarkan satu anak perlu energi satu kampung. Perlu bantuan teman-teman di sekeliling. Maksudnya apa? Saudara, kita tidak bisa sendiri. That's why, saudara, klasik sekali. Ini yang iblis selalu ulangi. Dia berusaha memecah belah kita. Mari kita berdoa saudara buat kesatuan di tengah-tengah kita. Kita berdoa buat hubungan yang retak. Kita berdoa buat kesalahan, saudara, luka yang terjadi sengaja atau tidak di dalam hubungan. Kita minta Tuhan memulihkan. Kita minta Tuhan memulihkan hubungan di tengah-tengah kita. Kira batakan amatakan. Tuhan berikan kami kesatuan Tuhan, kami perlu Engkau pagi ini, Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kami. Pulihkan setiap hubungan. Kami berdoa, curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu, satukan kami, berikan kepada kami Tuhan orang-orang yang bisa menopang kami di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami satu di hadapan Kau sebagai gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang paling terakhir, saudara, kita mau berdoa. Mari kita berdoa agar Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan menguduskan kita. Tinggalkan saudara, apapun perbuatan dosa yang selama ini menghalangi engkau. Firman Tuhan bilang itu merintangi kita untuk berlari ke depan. Letakkan tanganmu di atas hatimu pagi ini. Roh Kudus, you are the Holy Spirit. Engkau adalah roh yang kudus itu. Kami berdoa pagi ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menang dari segala kegagalan kami, segala pergumulan kami akan dosa. Kami berdoa pagi ini dalam nama Yesus, kami mau patahkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami mau patahkan segala bad cycle yang terulang-ulang dalam kehidupan kami. Kami mau patahkan Tuhan segala ikatan roh percinahan dalam nama Yesus. Kami mau patahkan semua ketagihan akan pornografi dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mau patahkan segala kebohongan dusta iblis dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, kami terima kemenangan oleh kuasa darah anak domba dalam nama Yesus. Kuduskan kami, jadikan kami umat-umat-Mu yang siap Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian-Mu dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sudah saya tergerak, saya ingin ingatkan sama saudara, saya katakan sekali lagi, sudah tidak bisa menang sendiri. Sudah, kalau hari ini ada hal-hal yang kau tahu menghalangi kau sedemikian rupa, mengikat kau sedemikian rupa, dan kau tidak bisa menang di dalamnya, cari seseorang yang engkau tahu bahwa dia itu pernah mengalami kemenangan dalam hal itu. Saudara, dan cerita sama dia, minta orang itu doakan saudara. Saudara, kita butuh. Jangan izinkan saudara, segala kejadian yang terjadi di masa lalu hidup kita menghalang kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, ini esensi penting sekali. Ini kami di hadapan Engkau Tuhan pagi ini, dan we take your word seriously Tuhan. Kami sangat-sangat serius dengan firman-Mu dan janji-Mu. Kami bukan jadi orang Kristen yang cuma mau dengar, masuk ke telinga kami yang kiri dan keluar dari yang kanan. Tidak Tuhan. Tetapi hari ini kami mau bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kini aku percaya. Katakan kepada dia, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu.
rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Katakan ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Katakan saya ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Pagi ini Roh Kudus mau memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Firman Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab kau akan menduduki tanah perjanjian yang aku janjikan buat kau. Oh, we receive your promise and your word, Jesus. Thank you, Lord. Kami berdoa pagi ini. Kami mau tanggalkan semua kegentaran, ketakutan dalam hati kami. Ya Bapa. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang memperbaharui segalanya. Amin. You make all things new. Yes Lord. Aku berdoa terakhir, aku berkati anak-anak-Mu Tuhan. Aku ingat beberapa hari yang lalu ketika aku tiba-tiba merasa bosan. Ada satu serangan kebosanan yang terjadi ketika saya naik bis. Rute yang sudah saya jalani bertahun-tahun ketika saya akan berangkat ke gereja. Tiba-tiba di dalam hati saya merasa, aduh Tuhan, bosan ya. Kok kayaknya ini lagi. Sudah tahu detik selanjutnya itu awesome-nya Roh Kudus. Ada satu ayat timbul dalam hati saya. He make all things new. I make all things new. Sudah kemudian langsung sudah di bis itu ketika saya sedang duduk. Saya langsung tangkap itu dalam roh saya dan batin saya. Yes God. Aku terima pembaharuan pagi ini. Saudara, pagi ini aku ingin memberkati setiap engkau. Saudara, mungkin ketika engkau mengulangi, engkau makan mana setiap hari, engkau lakukan pekerjaan rutinitas yang lama setiap hari. Kadang-kadang saudara ada satu jebakan. Saudara, iblis seringkali menjebak kita dengan berkata, kamu udahlah, bosan banget sih hidup kamu. Sekali-sekali kamu lakukan perbuatan dosa itu, gak apa-apa kok. Hidup kamu bosan banget, lempeng banget, rata banget sih. Cobain ini, cobain itu. Saudara, saya mau katakan kepada engkau, itu kebohongan iblis. Saudara, destiny kita seringkali kuncinya itu terletak pada rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Karena di dalam rutinitas, Tuhan membentuk kita. Karakter kita jadi. Saudara, Daud bertahun-tahun menggembalakan 2-3 ekor domba. Pekerjaan yang kelihatannya membosankan. Tetapi Tuhan persiapkan dia menjadi seorang raja. Kami terima firman-Mu dan janji-Mu. Kami terima pekerjaan-Mu Tuhan. Memperbaharui hati kami, batin kami, jiwa kami, roh kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.